bisa sambil dipersiapkan. Kalau misalnya ikhwan dan akhwat sekalian ada mushaf terjemah, mungkin bisa dibuka surat Al-Ma'un ya untuk persiapannya. Dan untuk buku daripada Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil Ummah bisa juga dilihat di internet. Itu ada banyak sekali PDF-nya, atau kalau mau syarahnya juga ada banyak ya. Tinggal kita cari di Google untuk syarah daripada Ad-Durus Al-Muhimmah li'ammatil Ummah. Karya Samahatul Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah mufti kerajaan Arab Saudi di masanya. Insya Allah suara anak jelas ya. Baik, kita sambil menunggu kedatangan Syekh Abdul Aziz Ibn Saleh Al-Kanhal waktu pekan lalu. Ya. Ahlan wa sahlan Syekhana. Marhaban bikum. Marhaban bikum ma'ana fil bath hadhihi al-lailah atau hadzal masa'. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قد مهدت لكم. نعم. أنا قد مهدت لكم نعم. وأنا قلت للجمهور يعني درسنا في الأسبوع الماضي سورة قريش، وهذه الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة جديدة ألا وهي سورة الماعون. نعم. تفضلوا شيخنا. نعم. طيب نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. تفسير سورة الماعون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. الخطاب هنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين. أرأيت الذي يكذب بيوم الدين. من هو الذي يكذب بالدين؟ يوم الدين هو الذي يكذب بالبعث والجزاء ويوم القيامة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفع اليتيم عن حقوقه دفعا بعنف وقسوة. وهذا لماذا؟ لأنه لا يرجو ثوابا، قلبه قاسي، لا يرجو ثوابا على العمل الصالح ولا يخاف عقابا، ولذلك تجده يدع اليتيم. فالدع هو الدفع بقوة، ولذلك فإن الكفار يدعون إلى جهنم دعا، أي بعنف وقوة. فقال سبحانه فذلك الذي يدع اليتيم. واليتيم هو الذي فقد أبويه أو أحدهما في صغره، فهذا هو الذي يسمى اليتيم. فهذا يتيم هو محل العطف والشفقة عند الناس، لكن هذا الإنسان لقسوة قلبه ولضعف إيمانه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا
فإنه يدفع هذا اليتيم دفعا ولا يرحمه ولا يشفق عليه ولا يساعده بأي شيء. تفضل شيخنا حفظكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Syekh menyampaikan tafsir tentang surat Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 dan merupakan Makkiyah atau surat yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Ya. Di sini dalam surat Al-Ma'un ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din?" Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya. Ara'aita di sini tahukah kamu, di situ khitabnya ya yang diajak bicara pada ayat tersebut adalah Nabi Muhammad SAW dan juga kita semua selaku umatnya ya kaum muslimin secara keseluruhan juga termasuk ke dalam khitab yang ada pada ayat pertama tersebut. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, dan yukadzibu bid-din di situ maksudnya mendustakan agama adalah mendustakan hari akhir, mendustakan hari kebangkitan, mendustakan hari di mana orang-orang akan mendapatkan balasannya atas amal yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Intinya mendustakan hari kiamat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang di sini disebutkan terjemahannya menghardik anak yatim ya. Dan yad'u itu secara bahasa artinya adalah yadfa'u biquwwah ya, bi'unfin wa qaswah. Jadi dia itu menolak, menghardik anak yatim ya dengan kekerasan dan juga dengan sikap yang keras. Hal tersebut tentunya dikarenakan memang hatinya adalah keras, dia tidak mengasihi anak yatim tersebut, tidak pula menyayanginya, sehingga dia dengan mudahnya menghardik anak yatim tersebut. Dan yang dimaksud dengan yatim, yad'ul yatim ini seperti orang-orang kafir juga, mereka itu akan diperlakukan dengan yud'auna ila nari jahannam da'a, artinya mereka itu akan diseret dicampakkan ke neraka jahanam ya. Ini juga sama dengan ayat surat fi'il yang ada di sini, yad'ul yatim itu seperti didorong ya, dilempar itu anak yatimnya itu ditolak gitu ketika dia membutuhkan bantuan, dia menginginkan sesuatu dari kita, dia orang yang mendustakan agama itu menolak anak yatim tersebut ya dengan kerasnya hati, bi'unfin wa qaswa, dengan perlakuan yang buruk. Dan orang atau anak yatim itu yang dimaksud dengan al-yatim adalah orang yang kehilangan ayahnya ya, ayahnya meninggal dunia ketika dia masih kecil. Kalau sudah dewasa tentunya tidak dinamakan dengan yatim. Itulah definisi daripada anak yatim. Maka orang yang menolak anak yatim, tidak mau menolongnya, tidak mengasihinya, tidak bersedekah kepadanya, tidak membantu anak yatim tersebut sesuai dengan kemampuannya, maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Naam Syekhana, ahsanallahu ilaikum. Tafadhalu. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يحض على طعام المسكين، أي لأن هذا الإنسان لقسوة قلبه فإنه زيادة على أنه يدع اليتيم ولا يعطي حقوقه، فإنه لا يحث غيره أيضا على إطعام المسكين. ومن المعلوم في الشريعة أن الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ندب إلى العطف والمساكين وذم القسوة والغلظة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن القارئ لهذه السورة لا يكتفي بمعرفة المعنى الإجمالي، وإنما ينبغي له أن يجتهد ألا يتصف بهذه الصفات السيئة، صفات القسوة والغلظة والجفاء. ونعم تأملوا في قوله سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظروا كيف أن موسى عليه السلام لما أتى إلى مدين وجد الناس على البئر معهم بهائمهم، ناس أقوياء وفيهم جلاثة وغلظة وقسوة، ويتزاحمون على البئر ليسقون بهائمهم. وجد امرأتين تنحيتا جانبا معهم بهائمهم لا يستطيعون أن يزاحموا الرجال الأقوياء. موسى عليه السلام ماذا حصل منه وهو رجل جاء إلى المدينة هاربا من فرعون غريب لا يعرف أحد؟ رق قلبه لهاتين الفتاتين ولوضعهما فسقى لهما. ما خطبكما؟ يعني رق قلبه عليه السلام لهما، ما خطبكما؟ فأخبرتها بالسبب، قالت لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فموسى عليه السلام ماذا كان منه وهو رجل قوي؟ أخذ بهائمهم وزاحم وسقى لهم، سقى لهما. ثم بعد السقيا تولى إلى الظل، مما يدل على أنه سقى في شدة حر، في وقت حر شديد، تولى إلى ظل شجرة. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهو الآن جاء هاربا من فرعون لا يعرف أحدا في هذه البلد، ومع ذلك ما نسي الفتاتين، رق قلبه لهما وسقى لهما، ولا يرجو مالا ولا جاها ولا شيء، ما يرجو أي منفعة، إنما هي رقة في القلب. وهكذا ينبغي يكون مؤمن، ينبغي يكون مؤمن يرق قلبه لإخوانه أهل الحاجة والمساكين وأهل المصائب والبلايا. وأعظم شيء تنفع فيه إخوانك هو الدعاء، تدعو لهم، تتألم لهم، تتأثر لهم، يتحسر قلبك لهم وتدعو لهم. وبشر من سيتألمون لإخوان ويدعونهم بحديث في صحيح الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وفي رواية عند مسلم إلا قال الملك آمين ولك بمثل. فهو لا يخسر شيء عندما تدعو لإخوانك، لا تخسر شيئا. الملك يؤمن، الملك يقول يؤمن على دعائك، يقول آمين ولك مثل، تقول اللهم اشف فلان، اللهم فرج كربة فلان، اللهم يسر أمور فلان، الملك يقول آمين ولك بمثل، آمين ولك مثل. فهذا من أنواع تفريج الكرب، وهو من أعظمها التفريج بالدعاء. نعم يا شيخ حفظك الله. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Nah, ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Ya, pertama dia itu menghardik anak yatim, mendorongnya dengan kuat tanpa diiringi rasa kasih sayang sama sekali kepada anak yatim tersebut dan tidak memberikan hak dan kebutuhannya. Kemudian selanjutnya wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia pun juga tidak mendorong memberi makan orang miskin. Artinya tidak mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Ini dikarenakan kerasnya hati dia, sehingga dengan demikian karena hatinya betapa kerasnya itu, ya, dia pun tidak mau membantu anak yatim, ya, dan juga tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Mengajak aja tidak, apalagi dirinya sendiri. Ya. Terkadang ada orang yang mereka itu hanya ngajak saja, tapi dirinya sendiri malah tidak melakukannya. Kalau ini ngajak saja tidak, ya. Kemudian dirinya sendiri juga tidak melakukan hal tersebut. Artinya dia hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, tidak mau memikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan makanan. Dia sama sekali tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin yang membutuhkannya, karena hatinya itu betul-betul keras, ya, sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat seperti ini, qaswa, ghilzah, jafa, ya.
sifat kerasnya hati, kerasnya sikap kepada sesama manusia, dan juga jafa, itu tidak beradab dan juga tidak merasakan, tidak peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian di sini Syekh juga menyebutkan bahwa ketika kita membaca surat ini, tentunya kita jangan hanya memahami makna daripada surat ini secara global. Oh, maksudnya begini, artinya seperti ini, gitu ya. Jangan hanya seperti itu saja, tapi kita juga berusaha semampu kita. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk ini, ya. Menghardik anak yatim, tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, tidak mengajak orang-orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Jangan sampai sifat-sifat buruk itu justru malah melekat kepada kita selaku orang-orang yang membaca surat Al-Ma'un ini, gitu ya. Kita jadi berusaha semampu mungkin untuk menjauhkan sifat-sifat buruk tersebut agar kita tidak termasuk orang-orang yang dicap buruk di dalam surat ini, gitu ya. Kemudian Syekh membawakan kisah tentang Nabi Musa alaihissalam ketika beliau itu ya terlunta-lunta di negeri Madian, ya, terusir dari kampung halamannya dari Mesir, ya, sampai ke negeri Madian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walamma warada ma'a Madiana wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Ketika Musa alaihissalam itu sampai ke negeri Madian, di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum hewan-hewan ternaknya. Biasanya itu kambing, ya. Wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Lalu Musa alaihissalam, ya, ini adalah orang-orang yang laki-laki, sekumpulan laki-laki yang mereka itu ada mata air di situ, mereka berkumpul di situ, mengambil embernya, yang mengisi air untuk memberikan makan kepada hewan-hewan ternak mereka, ya, itu laki-laki semua. Lalu ada dua orang wanita, ya, di pinggiran sana yang mereka itu, dua orang wanita itu tidak ikut-ikutan bergabung dengan sekumpulan laki-laki yang sedang memberi minum hewan ternaknya tersebut, ya. Dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu ada dua wanita yang sedang menghambat ternaknya. Jadi dihambat ternaknya, jangan sampai ternaknya itu bergabung dengan ternak-ternak para lelaki, ya, yang mereka sedang mengambil air tersebut. Karena mereka ini perempuan, yang itu laki-laki, sehingga yang perempuan ini menjaga ternaknya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa prihatin kepada kondisi dua orang wanita tersebut, ya. Maka oleh karenanya dari rasa kasih sayang tersebut, ya, Nabi Musa alaihissalam mendatangi mereka berdua, ya, lalu bertanya, "Qala ma khatubukuma?" Ya, Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada mereka berdua, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Maksudnya kenapa ini hewan ternaknya ditahan? Ya. Lalu kemudian dua orang wanita itu mengatakan, "Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir." Mereka berdua mengatakan, kami tidak dapat memberi minum hewan ternak kami sebelum para penggembala-penggembala lelaki itu mereka memulangkan ternaknya, sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia. Jadi yang berternak ini adalah mereka itu, putri-putrinya, ya, karena bapaknya sudah tua renta, jadi tidak bisa ikut-ikutan beternak di siang hari yang sangat panas itu, ya. Jadi diberilah tugas putri-putrinya itu untuk mengurusi hewan ternak tersebut. Sedangkan di situ yang berkumpul adalah para laki-laki, sehingga para wanita ini tidak bisa ikut bergabung. Mereka tunggu terlebih dahulu sampai para peternak atau para penggembala laki-laki itu, ya, selesai dari memberi minum hewan ternaknya, barulah nanti perempuan ini akan mengambil air dari mata air tersebut. Akhirnya karena Nabi Musa alaihissalam ini dia itu adalah seorang laki-laki yang fisiknya kuat, ya, hebat, ya, bahkan memukul orang itu bisa sampai mati, ya. Maka oleh karenanya dan juga dikarenakan rasa iba dan juga kasihan melihat wanita-wanita tersebut, ya, tersingkirkan seperti itu, tidak bisa ngapa-ngapain, ya, sehingga kemudian Musa alaihissalam pun langsung membantu keduanya,
keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam itu memberi minum hewan ternak kedua wanita tersebut, ya. Tsumma tawalla ila dhil, kemudian dia kembali ke tempat dia berteduh lalu sambil mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zil. Az-zil berarti apa namanya? Tempat untuk berteduh. Maksudnya berarti hari itu adalah hari yang siang-siang yang terik, sinar matahari itu sangat panas sekali, begitu ya. Sehingga hewan ternak membutuhkan minum saat itu. Dan wanita-wanita tersebut terhalang, tidak bisa bergabung dengan para laki-laki. Dibantu oleh Musa alaihissalam, lalu kembali lagi setelah dibantu, ya, kembali lagi ke tempat berteduhnya, ya, kemudian sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apa doanya Nabi Musa alaihissalam? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan makanan yang Engkau turunkan kepadaku. Jadi Nabi Musa alaihissalam di sini, ya, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa makanan dan lain sebagainya. Intinya dari kisah ini, ya, setelah itu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan bantuan, bahkan bisa mendapatkan pekerjaan juga, dan juga dapat menikah juga, dapat rezeki juga, dan seterusnya, ya, karena mengucapkan doa tadi. Dan inti pelajarannya dari sini bahwa Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang lelaki yang betul-betul mengasihi antar sesama manusia. Ketika melihat orang yang kesusahan, dia langsung peka, ya, tidak masa bodoh begitu saja. Ada yang kesusahan, ya udah masa bodoh, enggak seperti itu. Justru beliau itu memiliki sifat rahmat, memiliki sifat kasihan, ya. Ketika melihat ada yang kesusahan, langsung beliau bantu, ya. Begitu pula yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga oleh karenanya kalau kita itu melihat orang yang kesusahan, ya, apalagi orang miskin, ya, kalau kita memang mampu untuk membantunya secara finansial, maka kita bantu, kita sedekah, ya, kepada orang tersebut. Kalau memang tidak membantu, ya minimal mendoakan. Jangan sampai doa aja nggak pelit banget, gitu ya. Ya, jadi kita mendoakan kepada sesama Muslim, ya, terutama orang-orang yang dia itu membutuhkan bantuan karena dia termasuk golongan fakir dan miskin. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyatakan di sini bahwa ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al-malak walaka bimislin. Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim, ya, sedangkan saudaranya itu tidak mengetahui, ya, didoakan kebaikan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah bantulah dia, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Pokoknya doa ada kebaikan, ya, untuk saudara kita sama muslim, sedangkan saudara kita itu tidak tahu doa kita itu, ya, kecuali para malaikat pasti akan mengatakan walaka bimisl, engkau juga semoga mendapatkan kebaikan yang engkau doakan kepada saudaramu itu. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim juga, ya, diaminkan oleh para malaikat. Malaikat mengatakan amin, ya, walaka bimisl, ya Allah kabulkanlah doa dia itu dan semoga engkau juga akan mendapatkan pahala dan juga kebaikan yang engkau doakan tersebut untuk saudara. وتكملة لقصة موسى عليه السلام في آخر آية قال سبحانه وتعالى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. انظروا كيف أن موسى عليه السلام لجأ إلى الله سبحانه وتعالى مفرج كربات الرحمن الرحيم الرزاق، لجأ إليه بهذا الدعاء المؤثر جدا، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكيف جاءت النتيجة؟ على طول فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، يعني استجاب الله الدعاء فورا، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. لاحظوا كلمة تمشي على استحياء. قال ابن عباس رضي الله عنهما غطت وجهها بطرف كمها حياء من موسى عليه السلام، مع أن الحجاب لم يكن معروفا في ذلك الوقت، ولكنها تربت في بيت صلاح وتقى، وتربت في بيت حياء، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة. ويستفاد منها أيضا أهمية الدعاء وأهمية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في حال السراء وفي حال الضراء أيضا،
لأن بعض الناس لا يلجأ إلى الله ويلح إلا في حال المصائب. لا، تلجأ إلى الله في حال النعمة، حال الرخاء، وحال المصائب. تلجأ إلى الله دائما وأبدا، فأنت لا تستغني عن الله. وأهم شيء أن تلجأ إلى الله بصدق ويقين وقوة إيمان ويقين بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه سبحانه وتعالى قادر على تفريج كربتك. تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik. Kelengkapan dari kisah Nabi Musa alaihi salam itu, setelah Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu sebagai seorang gharib, seorang yang sendirian dari kampung halamannya, dia terlunta-lunta ya di negeri orang, di negeri Madian. Setelah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan padaku. Setelah membaca doa itu, langsung Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan pada kelanjutan kisahnya, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Setelah itu salah seorang dari kedua wanita tadi yang dibantu oleh Musa alaihissalam untuk memberikan minum kepada hewan ternaknya itu, satu di antara kedua wanita tersebut datang kepada Musa alaihissalam dengan tersipu malu, ya, tamshi 'ala istihya. Datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ya, sesungguhnya ayahku itu memanggilmu untuk memberikan ganjaran kepadamu, bahwa karena engkau telah memberikan minuman, telah memberi minum kepada hewan ternak kami, ya. Jadi di situ Nabi Musa alaihi salam langsung diberikan ijabah dari doanya itu, langsung dikabulkan doanya, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya di sini bahwa kita kalau membutuhkan sesuatu, langsunglah kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pelajaran lainnya di sini, wanita tadi itu dia berjalan dengan malu-malu, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ghaffat wajhaha bikummiha, bahwa wanita tersebut, ya, menutup wajahnya dengan ini, ya, bagian bawah daripada ininya, daripada lengan panjangnya itu, ya, ditutup wajahnya karena dia malu, ya. Pada saat itu mungkin syariat daripada hijab itu belum disyariatkan, ya, akan tetapi karena rasa malu seorang wanita, ya, dan juga ini menunjukkan bahwa betapa dia itu berasal dari rumah yang terhormat, dari pendidikan bapaknya yang luar biasa kepada dirinya, ya. Dia itu mendapatkan pendidikan yang bagus dari ayahnya, sehingga dia pun juga menjadi seorang wanita yang pemalu seperti itu, ya, yang menjaga dirinya, tidak mengumbar begitu saja ngomong kepada laki-laki asing seperti yang dia inginkan, tidak, ya. Jadi ketika ada ini juga pelajaran bagi seorang muslimah, ya, bahwa yang muslimah itu harus menutup dirinya dengan hijab syar'i, ya, dan juga seorang muslimah itu tentunya adalah gambaran daripada bapaknya, ya. Jadi ketika ada seorang wanita muslimah yang dia itu pakaiannya tidak menutup aurat, ya, berarti itu kesalahan bapaknya. Dan juga kalau ada orang yang wanita muslimah yang menutup aurat, berarti itu pendidikan bapaknya bagus, gitu, ya. Jadi kalau kita mau supaya bapak kita itu mendapatkan pahala, ya, berarti harus menutup aurat kita, intinya seperti itu. Kemudian di sini kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah dengan penuh kejujuran, penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Yakin 100% bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan memberikan jalan keluar, yang akan menyelesaikan segala macam problematika hidup, ya, karena Allah lah yang menciptakan dia, menciptakan kita, menciptakan kehidupan kita, menciptakan semua permasalahan yang ada di dalamnya. Maka
Allah lah yang mampu tahriju al-kurab, ya, mampu untuk menyelesaikan berbagai macam musibah dan mengeluarkan kita darinya. Itulah yang dilakukan oleh Musa alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah doanya, langsung dikasih upah oleh bapaknya si wanita ini. Bahkan setelah itu dapat pekerjaan, ya kan, udah gitu menikah juga. Pokoknya inilah asar daripada doa itu, ya, yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Naam Syekhana, tafadhal. وفي هذه القصة ظهر لنا نموذجان: نموذج القسوة والغلظة والجفاء من القوم الذين كانوا يستقون عند البئر ولم يرحموا هاتين الفتاتين. النموذج الثاني نموذج موسى عليه السلام، النموذج العالي الرفيع عندما رق قلبه لهما عليه السلام. ثم انظروا كيف كانت عاقبة هذا الإخلاص والرقة من موسى عليه السلام. تزوج إحداهما، تزوج، فهي نهاية سعيدة لموسى عليه السلام ولإحدى الفتاتين. وفي الآخرة أعظم، وفي الآخرة أجر الآخرة أعظم لمن يخلصون ولمن يشفقون على إخوانهم المسلمين. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, jadi di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ini ada dua contoh, ya. Yang pertama, contoh untuk orang-orang yang memiliki hati yang keras, sikap yang keras, dan juga masa bodoh dan tidak peduli terhadap orang lain. Itulah yang dilakukan oleh para penggembala lelaki, yang mereka itu berkumpul berebut ingin mendapatkan air untuk hewan ternak mereka. Mereka tidak peduli itu tentang wanita, dua orang wanita yang mojok di sana yang nggak bisa masuk untuk ngambil air, nggak peduli. Itulah sikap keras hati dan keras muamalahnya, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah contoh sikap yang ariq warahmah, sikap kasih sayang, sikap peduli kepada orang yang membutuhkan. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam ketika melihat pemandangan seperti itu, ini ada orang yang berebut air, lalu kemudian ada yang tidak bisa mengambil air. Maka Musa alaihissalam merasa kasihan terhadap orang yang tidak bisa mengambil air itu, merasa empati kepada orang-orang yang membutuhkan sesuatu tapi tidak bisa menggapainya, gitu ya. Jadi kemudian contoh yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ini, ya, tentunya berujung dengan ujung yang bahagia atau happy ending, gitu ya. Nihayatun sa'idah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kemudian menikahkan Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang wanita dari dua orang wanita yang gembalanya dikasih minum oleh Musa alaihissalam. Tentunya itu hanya di dunia. Nanti di akhirat ada ganjaran yang lebih besar, ya. Ajrul akhirati a'zam. Ganjaran yang di akhirat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan Nabi Musa alaihissalam itu tentunya lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Naam Syekhana. وهنا وقفة مهمة أيضا مع هذه القصة وأختم بها في هذه القصة، وهي انظروا ثمرة الدعاء عندما خرج من قلب مخلص موقن بالله سبحانه وتعالى وفضله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وموسى عليه السلام أتى إلى مدين هاربا لا يعرف أحدا، ولكنها قوة الثقة بالله عز وجل، لا يعرف أحدا، ومع ذلك يدعو بهذا الدعاء العظيم: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فعلى المؤمن دائما أن يلجأ إلى الله بإخلاص وصدق ويقين بعظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى، ويبذل الأسباب المشروعة ثم يتوكل على الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه الآية تحس أنها تنطبق فعلا على قصة موسى عليه السلام وما حصل له في النهاية. تفضل شيخنا.
Ya. Kemudian sebagai penutup daripada kisah Nabi Musa alaihissalam ini, ya, di sini kita bisa melihat bagaimana samarah atau buah yang dihasilkan dari doa yang diucapkan secara tulus, secara ikhlas dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah lah yang akan mengabulkan doanya. Jadi doa yang berasal dari orang yang mukhlis, muqin billah, orang yang betul-betul ikhlas dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan betapa Musa alaihissalam sebagai orang asing yang dia itu tidak kenal siapa-siapa di negeri Madian. Dia asalnya dari Mesir, ya. Kemudian terlunta-lunta di negeri orang ini, di negeri Madian, tidak tahu siapapun, ya. Lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam, ya. Di sini kita juga memahami bahwa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, ya, dan penuh ketulusan, lalu dia itu betulul asbab, ya, melakukan sebab-sebab yang mampu dia lakukan, ya, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengupayakan sebab-sebab, ya, kemudian juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah pasti akan mengabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan juga Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah akan memenuhi segala kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan seluruh apa yang diinginkannya. Maka pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Musa alaihissalam ini adalah bagaimana kita itu kalau berdoa kepada Allah, kita berdoa dengan ikhlas, kita berdoa dengan tulus, kita berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Naam Syekhan. وهاك مثال آخر للقسوة وللرحمة. قال سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا الملك هذا ملك يملك كثيرا، ومع ذلك فإنه يأخذ سفن هؤلاء الفقراء المساكين. فالخضر عليه السلام ثقب في هذه السفينة ثقبا حتى يعيبها حتى لا يأخذها الملك. فهذا من رحمته، رحمة الخضر عليه السلام لهؤلاء المساكين. فانظر شتان بين الصورتين، صورة ملك طاغية يقسو قلبه على المساكين ويأخذ سفنهم، وصورة الخضر عليه السلام وهو يرحم هؤلاء المساكين ويوجد في هذه السفينة ثقبا حتى لا يأخذها الملك منهم. ومثال آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه. لاحظ، الساعي على الأرملة التي فقدت زوجها والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الجهاد أمر عظيم، والقائم الليل الصائم النهار الذي يقوم الليل كله ويصوم النهار كله. فهذا يبين لك ثمرة الرقة واللطف بالمساكين والعطف عليهم والسعي على حاجاتهم ومساعدتهم، لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ حفظكم الله. Baik.
Kemudian di sini juga Syekh menyebutkan contoh-contoh lain dari dua sikap yang sangat berlawanan, ya, dari sikap lemah lembut, perhatian kepada orang yang membutuhkan, dengan sikap congkak, sombong, arogan, ya, kemudian tidak peduli kepada orang lain, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala di situ menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khadir, ya, di mana ketika itu Nabi Musa alaihissalam ketika masuk ke dalam sebuah perahu, itu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di sini bahwa pada saat itu ada seorang raja, ya, akhudhu kulla safinatin ghasba, di mana raja tersebut selalu mengambil perahu-perahu yang dimiliki oleh rakyatnya secara zalim, ya. Wa kana wara'ahum malikun, dari awal ayatnya, amma safinatu fakanat lil masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ayat nomor 79. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud, kata Khadir alaihissalam, aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi kalau dilihat perahunya itu bagus, perahunya itu baru, perahunya tidak ada cacatnya, ya diambil, dirampas oleh si raja yang jahat ini, ya, raja yang kerjaannya merampok harta rakyatnya. Tapi ketika didapati perahu tersebut misalnya ada lubangnya seperti yang dilakukan oleh Khadir itu, dia melakukan hal itu karena kasihan kepada orang-orang miskin ini. Dia mata pencahariannya dari perahu itu, dapat rezeki dari perahu itu. Lalu kalau perahu itu diambil, bagaimana mereka bisa mendapatkan rezeki setiap harinya? Sehingga dilubangi perahu itu. Ketika nanti sampai di sana dilihat oleh pasukan raja, oh ternyata ini perahunya ada lubangnya, maka tidak jadi mereka ambil karena perahunya ada cacatnya, ada aibnya. Itu adalah bentuk kasih sayang yang ditunjukkan oleh Nabi Khadir alaihissalam kepada orang-orang miskin tadi. Jadi di sini sangat berbeda sekali, itu raja yang dia itu punya kekuasaan tapi malah digunakan dengan tidak semestinya kekuasaan tersebut, ya, dengan perilaku Khadir yang merasa kasihan kepada orang-orang miskin tadi, sehingga dilubangilah perahu tersebut. Lalu di dalam hadis juga disebutkan, ya, bahwa Rasulullah SAW menyatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah au al-qa'imil laila as-sha'imin nahar. Orang yang dia itu membiayai, membantu seorang janda, ya, dan juga orang miskin, itu dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang melakukan qiyamul lail, sholat malam, dan juga di siang harinya berpuasa. Jadi seperti orang yang melakukan qiyamul lail di semalaman suntuk, lalu di siang harinya dia itu berpuasa full, gitu ya. Jadi ini merupakan ganjaran yang sangat luar biasa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang membantu para janda-janda, membantu orang-orang miskin, ya, menyediakan nafkah untuk mereka, memberikan bantuan kepada mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, maka nanti ganjarannya seperti itu, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, dan juga seperti orang yang melakukan qiyamul lail dan juga berpuasa di siang hari ini. Ini merupakan pahala yang luar biasa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang berbuat baik kepada al-armalah, kepada janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ya, dan juga kepada orang-orang miskin. Naam Syekhana, jazakumullah khairan. وقال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل كلمة وعيد، وتتكرر في القرآن كثيرا، وعيد بعذاب شديد. فويل للمصلين، هم يصلون ولكنهم لا يقيمون هذه الصلاة، إما لا يؤدونها في أوقاتها، أو لا يؤدونها بأركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يعني المنافقين الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر وقال عطاء بن دينار الحمد لله الذي قال صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون لأنه لا يحمل أحد من السهو في الصلاة فالمذموم هو السهو عن الصلاة أي تأخيرها عن أوقاتها أو الإخلال بأركانها وشروطها وواجباتها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني صلاة العصر إذا قرب غروب الشمس قام وصلاها سريعة لا يعقل ما فيها ويفعل ذلك رياء نعوذ بالله من هذه الحال. تفضل شيخنا حفظكم الله. نعم شيخنا. قبل أن أترجم بالنسبة للذي قال الحمد لله الذي قال في صلاتهم وليس عن صلاتهم من هذا؟ نعم وكان عطاء بن دينار ابن دينار نعم. يعني من التابعين الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. نعم. Baik, baik. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina hum 'an shalat fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang salat. Maksudnya bukan cuma sekedar salat ya, maksudnya itu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Lalai daripada sholat itu ya tentunya bisa bermacam-macam. Di sini pertama wail terlebih dahulu ya. Wail itu merupakan wa'idun li'adzabin syadid. Merupakan kata yang fungsinya itu adalah untuk memberikan ancaman ya, bahwa akan ada azab yang sangat dahsyat yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut ya. Itulah makna daripada wail yang disebutkan banyak di dalam Al-Qur'an. Wailun lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang mereka itu lalai daripada salatnya. Kelalaian daripada salat itu tentunya bisa jadi dalam segi waktu ya, waktunya tidak sesuai atau diakhir-akhirkan, atau kelalaian dari segi melaksanakan rukunnya, syaratnya ya, ada rukunnya yang tidak sempurna, ada syaratnya, ataupun ada kewajiban-kewajiban yang tidak sempurna, ataupun ada kekhusyuannya yang tidak sempurna ya, itu semuanya termasuk ke dalam kelalaian di dalam sholat. Lalu Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang munafikin, di mana orang-orang munafik itu mereka mengerjakan sholat kalau di hadapan orang-orang muslim yang lainnya, al-alaniyah. Kalau di hadapan orang-orang muslim lainnya mereka mengerjakan sholat, tapi kalau sedang sendirian mereka tidak mengerjakan sholat. Jadi ada al-alaniyah, ada asir. Dalam al-alaniyah itu mereka ikut berjamaah, ikut ke masjid, orang-orang munafik ini. Tapi kalau sedang sendirian, mereka tidak mengerjakan sholat. Kemudian juga ada Atha ibnu Dinar, salah seorang ulama yang menyatakan bahwa alhamdulillah segala puji bagi Allah, bahwa Allah itu di dalam surat Al-Ma'un ini berfirman alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dari sholatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan alladzina hum fi sholatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai ketika mereka mengerjakan sholat, gitu ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman alladzina hum fi sholatihim sahun, tentunya itu akan mengenai kita semua. Karena tentunya kita semua ini dalam sholat itu mungkin adalah saatnya di mana kita itu mungkin terlalaikan atau tidak terlalu khusyuk dan lain sebagainya.
itu adalah fi salatihim sahun. Tapi di sini ayatnya bukan fi salatihim sahun, melainkan an salatihim sahun, ya. Orang-orang yang lalai dari sholatnya, bukan lalai ketika sedang melaksanakan sholat, ya. Jadi dari ketika sedang melaksanakan sholat lalu ada kelalaian, ada apa namanya, tidak fokus, ada kurang khusyuk dan lain sebagainya, ya, kurang tadabbur dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi an sholatihim, mereka lalai dari sholatnya sehingga meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat dengan sebagainya. Itu yang apa namanya, pujian yang diucapkan oleh Atha ibnu Dinar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman seperti ini, berfirmannya an sholatihim, bukan fi sholatihim, ya. Dan tentunya itu sesuai dengan kemampuan kita selaku hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di dalam sebuah hadis juga dinyatakan bahwa, ya, Rasulullah SAW pernah menyatakan tilka salatul munafiq, ya. Tilka salatul munafiq, itu adalah salatnya orang munafik. Ia jelisu yarqubus syams, dia duduk menunggu matahari itu tenggelam, ya, hatta idza kanat baina qarnay syaitan, sampai ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, maka segeralah ia berdiri, panaqurha arba'an, lalu dia mematuknya sebanyak 4 kali. Jadi seperti burung pelatuk itu, ya, kalau mematuk dahan pohon kan itu dengan cepat, ya. Artinya dia itu waktu sholat asar itu kan panjang, dari sekitar jam berapa, sekitar setengah 4 sampai menjelang jam 6. Tapi dia tidak kerjakan kecuali ketika sudah mau jam 6, sudah mau matahari itu tenggelam, sudah ketika matahari itu berada di antara dua tanduk setan, baru dia kerjakan. Jadi dia akhir-akhirkan, dia tidak kerjakan sesuai dengan waktu yang apa namanya seharusnya dilakukan, ya. Dia akhirkan sampai ketika mau habis waktunya, baru dia segera berdiri, lalu sholatnya pun juga cuma sekedar seperti naqaraha arba'an, seperti mematuk saja, gitu. Seperti mematuknya burung. La yazkurullaha fiha illa qalilan, dia tidak mengingat Allah di dalam sholat yang dia kerjakan itu kecuali hanya sedikit saja. Karena dikerjakan untuk formalitas saja, gitu, ya. Dia tidak mau capek, gitu. Itulah orang-orang munafik yang mengerjakan sholatnya tidak benar, yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam 2 ayat ini. Naam Syekhana. ثم قال سبحانه وتعالى الذين هم يراءون. وفي هذه الآية ذم للرياء، ذم للرياء وهو النفاق في الأعمال. والله سبحانه وتعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين. الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينبغي للمؤمن أن يحرص على الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من سمع الله به، ومن راء الله به. فينبغي للمؤمن أن يكون حذرا جدا من الرياء ومن كل ما قد يحبط عمله. فإن الله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولا يسمى العمل عملا صالحا إلا إذا استوفى شرط الإخلاص وشرط المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو العمل الذي يقبل عند الله. لكن انتبهوا لا توسوس في موضوع الرياء. تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Jadi mereka itu lalai mengerjakan sholat, lalu kemudian kalaupun mengerjakan sholat juga dikerjakan dengan riya. Artinya riya itu maksudnya adalah pamer, ya.
supaya dilihat oleh orang lain bahwa dia itu sholat loh. Padahal sholat itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan, dan juga supaya dianggap sebagai bagian daripada masyarakat kaum muslimin yang mengerjakan sholat. Di dalam ayat ini tentunya Allah Subhanahu Wa Taala mencela sikap riya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Hendaklah kamu menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya semata. Jadi di sini yang namanya beribadah kepada Allah itu seharusnya dikerjakan murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada unsur dunianya di situ. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu sesuai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niati. Dalam hadis juga disebutkan, hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah yang paling tidak butuh kepada penyekutuan. Ya. Aku adalah sekutu yang paling tidak butuh terhadap penyekutuan. Jadi jika ada seorang yang melakukan sebuah amal lalu dia menyekutukan aku dengan selainku, maka akan aku tinggalkan amalnya dan persekutuan yang dia lakukan. Dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan man sama'a Allahu bihi wa man ra'a Allahu bihi. Siapa yang mengerjakan sebuah amal itu karena ingin didengar oleh orang lain, maka Allah akan buat ia didengar. Ya. Amal itu akan dibuat ia didengar. Dan barang siapa yang melakukan ibadah tujuannya adalah supaya dilihat oleh orang lain, maka Allah akan buat ibadah tersebut dilihat oleh orang lain. Sehingga dengan demikian tujuan yang dia niatkan itu akan tercapai, tapi hanya tujuan dunia itu saja. Di akhiratnya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga nanti di akhiratnya akan diperdengarkan kepada khalayak manusia secara keseluruhan, dan juga kepada akan dipertontonkan kepada manusia secara keseluruhan bahwa si fulan itu melakukan perbuatan tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan karena mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian di sini tentunya supaya amal kita itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka dan juga supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas, ya, betul-betul dikerjakan murni karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu dikerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan amal yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, Syekh. ثم قال سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. الماعون هو ما يتداوله الناس فيما بينهم. ضربوا له في الكتب التفسير السابقة في ذلك الوقت، قالوا مثل القدر ومثل الدلو ومثل الفأس. هذه الأشياء كانت مستعملة عندهم في ذلك الوقت. وفي العصر الحاضر قالوا القلم مثلا، الإنسان يحتاج منك إلى قلم مثلا. وفسر بعض العلماء فقالوا إذا طلب منك الإنسان شيئا تتوقف حياته أو موته عليه فيجب وجوبا أن تعطيه. مثلا إنسان محتاج إلى شربة ماء، لو ما أعطيته سيموت، هنا يجب عليك. وإن كانت هذه الأشياء لا يتوقف عليها فالأولى والأفضل أن تعطيه، يعني على سبيل الإعارة أو على سبيل الهدية، أن تعطيه هذا الشيء الذي يحتاجه المؤمن. والشيخ ابن كثير رحمه الله قال ويمنعون الماعون، قال أي لا أحسنوا عبادة ربهم ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به. تفضل يا شيخنا حفظكم الله. Baik.
Nah, jadi di sini pada ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu enggan memberikan bantuan. Enggan memberikan bantuan berupa barang-barang yang dibutuhkan uh, oleh manusia secara umum. Jadi di sini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir ya, yang dimaksud dengan al-ma'un itu adalah al-qidr, ad-dalu, al-fa'as, dan lain sebagainya ya. Misalnya al-qidr itu berarti adalah untuk masak ya, dan juga ember, dan juga apa namanya, tapak dan lain sebagainya gitu. Kalau di zaman modern ini mungkin seperti pulpen gitu ya, atau seperti misalnya yang remeh-temeh lah gitu ya, seperti garam gitu atau gula atau apa. Tetangga kita ada datang, punya garam apa enggak gitu, minta garam, itu enggak dikasih, wah itu keterlaluan sekali gitu ya. Jadi hal-hal yang remeh saja mereka tidak mau memberinya gitu ya, apalagi membantu anak yatim, membantu orang miskin gitu ya. Itu hal-hal yang remeh saja tidak mau membantunya. Nah, maka itu adalah orang yang luar biasa sekali. Dia itu berarti orang yang mendustakan agama. Dan juga disebutkan oleh Syekh di sini, kalau seandainya ada seseorang yang membutuhkan sesuatu di mana hidupnya dia itu bergantung kepada sesuatu tersebut, maka wajib bagi kita untuk membantu orang tersebut dengan sesuatu yang dia butuhkan. Maka ketika ada orang yang misalnya dia itu kehausan dan hampir mati, dia harus minum, kalau nggak minum dia mati, maka wajib hukumnya bagi kita memberikan air minum tersebut pada dia. Dan juga yang lain-lainnya ya, baik itu kita berikan secara cuma-cuma sebagai hadiah ataupun sebagai pinjaman. Lalu di sini kalau tidak salah Ibnu Katsir ya menyebutkan di sini bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mereka itu la ahsanu ibadata rabbihim walahum ahsanu muamalata al-ibad gitu ya. Mereka itu tidak baik dalam beribadah kepada Allah dan tidak baik pula dalam hal muamalah terhadap sesama manusia. Jadi hubungan mereka kepada Allah itu buruk, terus hubungan mereka kepada sesama manusia juga buruk juga gitu ya. Jadi ini adalah orang-orang yang super buruk ya, buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga buruk kepada sesama manusia. Di mana kepada Allah Subhanahu wa taala salatnya enggak benar ya. Di situ disebutkan salatnya enggak benar ya. Lalu kemudian juga antar sesama makhluk juga memberi bantuan yang remeh-temeh pun juga tidak gitu ya. Itu jadi apa namanya? Makhluk yang buruk. Naam Syekhana. وملخص هذه السورة هو أن فيها الحث على الصلاة، على العناية بالصلاة، وعلى الرحمة بالمساكين والأيتام والأرامل، وعلى الإخلاص التام لله سبحانه وتعالى واجتناب الرياء، وعلى فعل المعروف. 5 أشياء أعيدها مرة أخرى: الصلاة، الرحمة بالمساكين والأيتام والأرامل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وفعل المعروف. الصلاة، الرحمة بالمساكين والأيتام، الإخلاص، فعل المعروف. 4 أشياء، 4 أشياء. نعم، تفضل شيخنا. Ya, jadi dalam surat Al-Ma'un ini kita mempelajari 4 hal ya. Pertama itu adalah al-hasu 'alas shalah, perintah untuk menjalankan salat dan mendirikannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah ar-rahmah bil aitam wal masakin wal aramil ya. Bersikap lemah lembut, bersikap menyayangi orang-orang yatim, orang-orang miskin dan juga para janda-janda ya. Yang ketiga adalah melakukan amal ibadah dengan ikhlas ya. Lalu yang keempat adalah fi'lul ma'ruf, melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Inilah 4 hal yang menjadi pokok dalam surat Al-Ma'un. Naam Syekh. وأختم تفسير هذه السورة بهذا الكلام الجميل جدا الذي أعجبني، ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفسيره في آخر تفسيره لهذه السورة. قال رحمه الله: فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف
في هذه الصفات أو لا. إن كان ممن اتصف في هذه الصفات قد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير فليتب وليرجع إلى الله، وإلا فليبشر بالويل والعياذ بالله. وإن كان قد تنزه عن ذلك فيبشر بالخير. ثم قال رحمه الله كلاما جميلا آخر، قال: والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان يتعبد لله تعالى بتلاوته فقط، المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. الحديث أخرجه الإمام مسلم. خلقه يعني أخلاقه التي يتخلق بها يأخذها من القرآن. انتهى كلامه رحمه الله. Baik. Kemudian di sini Syekh menyebutkan tafsir daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang surat Al-Ma'un ini, ya, yang menurut Syekh ini sangat bagus sekali. Maka disebutkan di sini oleh beliau, fayajibu 'alal mar'i an yanzura fi nafsihi hal huwa mimman ittasafa bi hadhihi sifat aw la. Maka setiap orang hendaknya dia itu memperhatikan dirinya, apakah dia itu termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini, sifat-sifat buruk yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un ini atau tidak, gitu ya. Mari kita sama-sama memperhatikan masing-masing pribadi kita, apakah memiliki sifat-sifat buruk yang disebutkan di dalam surat ini atau tidak. In kana mimman ittasafa bi hadhihi sifat qad adha'a as-shalah wa saha 'anha wa mana'a al-khair 'an al-ghair falyatub wal yarji' ila Allah. Maka jika dia itu termasuk ke dalam orang-orang yang memiliki sifat-sifat buruk ini, dia itu meremehkan salat, ya, kemudian lupa mengerjakan salat, lalu tidak memberikan kebaikan kepada orang lain, maka hendaknya dia segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Wa illa falyubshir bil wail. Kalau tidak mau bertaubat kepada Allah, ya dia akan mendapatkan al-wail tadi, akan mendapatkan keburukan, akan mendapatkan kecelakaan. Wa in kana qad tanazzaha 'an dzalika falyubshir bil khair. Akan tetapi kalau ternyata kita itu sudah periksa diri kita dan tidak mengandung sifat-sifat seperti ini, ya, kepribadian kita itu tidak memiliki sifat-sifat seperti ini, maka hendaknya kita berbahagia. Wal Qur'anul Karim laisal maqsud minhu an yatluwahu al-insan liyata'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Qur'an itu tentunya tujuannya bukan hanya sekedar dibaca saja, bukan hanya sekedar tilawah saja, akan tetapi maksud yang menjadi tujuan daripada Al-Qur'an itu juga adalah an yata'addaba bihi. Bagaimana seorang muslim itu juga mengambil adab-adab di dalam Al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Walihada qalat Aisyah radhiyallahu anha, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu Al-Qur'an. Oleh karenanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perangainya itu adalah Al-Qur'an. Jadi apa saja yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berupa perintah dan anjuran pasti dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang berupa larangan pasti dijauhkan dan ditinggalkan sejauh-jauhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya marilah kita jadikan Al-Qur'an sebagai tilawah keseharian kita di dalam sholat kita dan juga di luar sholat kita. Dan selain daripada itu juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disampaikan oleh Syekh. Naam Syekhana, barakallahu fiik. انتهينا ولله الحمد من تفسير هذه السورة، وأتوقع أنكم يعني لا تريدون، لا ترغبون في الاستمرار في تفسير سورة أخرى هكذا. نحن نفتح يا شيخنا فرصة للأسئلة. لا بأس، تفضل. Silakan Pak Jaryono, Akhuna Jaryono, silakan. Kalau mau ada yang ditanyakan langsung saja nyalakan mic-nya. Kita sudah malam ya. Pak Jaryono silakan.
Akhuna Jaryono yang mengajukan tangannya langsung saja diajukan pertanyaannya, atau di lewat chat juga nggak apa-apa. Yang mau bertanya bisa lewat chat, bisa juga diajukan langsung. Ya, tafadhol, tafadhol. Ana John Hendrizal dari Padang. Cara menyantuni para janda itu gimana, Ustaz? Apakah harus dengan menikahinya begitu, Ustaz? Itu aja pertanyaan. Jazakallah khair. Baik. Hadza akhuna Jaryono yaqul ma hiya at-tariqah fi as-sa'i 'ala al-aramil, hal az-zawaju minhunna aydan yani min ar-rahmati bihinna. Nah, الزواج منهن بنية خالصة لوجه الله عز وجل لا شك أنه عمل صالح، لا شك أنه عمل صالح، والرعاية لهم تشمل أعم من ذلك. فممكن من الرعاية لهم أن يتفقد أحوالهم، أن ينفق عليهم، يساعدهم فيما يحتاجون إليه من أمور الدنيا، وهكذا ممكن هذا. وإن جاء إنسان وأراد أن يتزوج وهو يريد أن يكفها عن مسألة الناس وأن يحسن إليها فله أجر في ذلك أيضا عظيم. نعم. Ya, jadi Syekh menyebutkan bahwa ya menikahi para janda juga termasuk perbuatan baik kepada mereka kalau memang betul-betul diniatkan untuk membantu mereka. Akan tetapi yang disebutkan di dalam hadis itu as-sa'i 'alal armalah wal miskin, itu maksudnya umum, lebih umum daripada hanya sekedar menikahi. Ya, menikahi juga termasuk, tapi juga di sini maksudnya adalah ar-ri'ayah a'ammu min dzalik, itu lebih umum daripada hal itu. Jadi apa saja bentuk bantuan kita yang kita salurkan kepada para janda-janda tersebut itu termasuk ke dalam apa yang disebutkan di dalam hadis ya. Jadi di sini ya tafaqqad ahwalahum, ya, kita memeriksa kondisi mereka itu yang dibutuhkan apa, ya. Kita bantu mereka, ya, kita nafkahi mereka, kita bersedekah kepada mereka, kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan, misalnya kalau ada anak-anaknya yang mau sekolah atau lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk dari perhatian kita kepada para janda-janda tersebut, ya. Dan kemudian jika ada seseorang yang datang kepada para janda tersebut lalu menikahi janda itu dengan tujuan untuk supaya memberikan nafkah kepada janda tersebut sehingga janda itu tidak lagi meminta-minta kepada orang-orang, maka tentunya ini juga termasuk ke dalam kebaikan. Itu yang disebutkan oleh Syekh. بعض العلماء ذكروا أعظم من هذا، قالوا إن سعي المؤمن على أسرته إنه يدخل في ذلك، يدخل في السعي على الأرملة والمسكين، لأن أسرته لا يتكسبون، فهو الذي يتكسب وهو الذي ينفق عليهم، فذكروا أنه يدخل في ذلك. وهذه مداعبة لأخي الكريم الذي طرح السؤال قبل قليل، أقول احذر لا تكن زوجتك تستمع فتظن أو تعتقد أنك ستتزوج فتغضب عليك. Kemudian Syekh juga di sini menyebutkan bahwa seorang suami yang menafkahi istrinya dan juga keluarganya, ya, para ulama juga menyebutkan, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa suami yang memberikan nafkah kepada istrinya dan juga keluarganya itu juga insya Allah akan termasuk ke dalam hadis as-sa'i 'alal armalah wal miskin, ya. Karena kenapa? Karena yang namanya istri dan juga anak-anak itu kan mereka tidak kerja dan tidak mendapatkan penghasilan, sedangkan yang bekerja itu adalah suaminya, dan suaminya itulah yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Maka dengan demikian insya Allah pahala yang disebutkan dalam hadis itu juga akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para suami yang menafkahkan keluarga mereka. Dan kemudian Syekh juga menyebutkan tadi, ya, tadi yang bertanya tentang menikahi menikahi janda itu, ya, jangan sampai terdengar oleh istrinya, kan, supaya
barangkali nanti istrinya itu cemburu gitu ya. Itu yang disebutkan oleh Syekh. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, ini ada yang lewat chat ya. Ada yang mensusun. Hunaka man yas'al halil iman syartun min syurut qabulil amal 'inda Allah. Hal al-iman syart min syurut qabulil amal 'inda Allah. كيف يا أخي الكريم؟ كيف يقبل عمل بدون إيمان؟ كيف يقبل العمل بدون إيمان؟ لا يقبل العمل أي عمل إلا بالإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان الصحيح لا بد أن يثمر عملا صالحا. فالعمل الصالح هو نتيجة من نتائج الإيمان. فلا بد يا أخي الكريم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا بد من الإيمان. نعم. الإيمان هو الأساس. والعمل الصالح هو ثمرة من ثمرات الإيمان الصحيح. نعم. Ya, jadi Syekh menyebutkan bahwa ya tentunya keimanan itu merupakan persyaratan utama untuk diterimanya amal. Bagaimana mungkin ada amal yang diterima kalau tidak disertai dengan iman? Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat. Jadi beriman terlebih dahulu, baru kemudian melakukan amal saleh. Maka yang namanya iman itu merupakan modal utama, ya, merupakan asas, fondasi yang sangat mendasar sekali yang harus dimiliki oleh setiap insan. Ya, lalu kemudian akan berbuah amal, ya, dan amal itulah yang menjadi buah daripada keimanan, sehingga amal itu akan diterima manakala didasari oleh keimanan. Tanpa didasari keimanan, tentunya amal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum ditutup, ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan yang mau bertanya, baik itu melalui chat ataupun melalui mic-nya langsung dibuka. Ya, hamba Allah, silahkan. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena sudah malam. Silahkan hamba Allah. Uridu Langsung saja dibuka mic-nya. an as'alaka soal, ya Syekh. Nah, kaifa tariqah an nakuna min unasi mukhlis? كيف الطريقة أن تكون من؟ من أناس مخلص. من أناس مخلصين؟ نعم. نعم مخلصين. نعم. لأن أناس طيب تترجم السؤال يا شيخ لهم. Ya, jadi ini pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana kita menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah. Nah, هذا هو ترجمة السؤال. تفضل. هذا سؤال كبير جدا ويحتاج إلى محاضرات وليس محاضرة واحدة أو دروس. هذا سؤال عظيم جدا، لكن ألخص لك حفظك الله الأمور التالية. الأمر الأول، الإخلاص نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذا رقم واحد. رقم ثاني، الذي يريد أن يخلص لا بد أن يدعو الله دائما أن يرزقه الإخلاص. ثالثا، لا بد من المجاهدة على الإخلاص. رابعا، لا بد أن تقرأ عن الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ ما هي أسباب المؤدية إلى الإخلاص؟ ما هي نتائج الإخلاص؟ هذا العلم يؤثر ويدفع الإنسان للإخلاص. فالعلم مهم جدا في هذا المجال. قلنا الدعاء والمجاهدة والعلم في ثمرة الإخلاص وأسباب الإخلاص، هذه أيضا مهمة جدا. فإذا علم الله منك صدق النية وفقك للإخلاص. فإذا جاهدت نفسك على الإخلاص ودعوت الله كثيرا فإن الله سبحانه وتعالى قال ادعوني أستجب لكم، فيوفقك الله عز وجل إليه. نعم. وتقرأ أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، في إخلاص الصحابة، إخلاص التابعين. هذه السير تؤثر في القلوب. السير تؤثر. الله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين.
كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يبكي ويقول والله لا أدري هل أنا من هؤلاء المتقين المخلصين الذين يقبل الله منهم أم لا. فكانوا يجاهدون أنفسهم على الإخلاص ويخافون أن لا يكونوا من المخلصين. نعم، المهم أن الإنسان أيها الإخوة إذا عمل العمل قاصدا وجه الله عز وجل فليفرح وليستبشر ولا يوسوس يبالغ في هذا الأمر ويوسوس ويقول لا أنا غير مخلص، لا أنا مرائي. هذا من الشيطان حتى يثبته عن العمل. ما دمت قصدت وجه الله فتوكل على الله. نعم. Baik. Nah. Jadi jawaban yang disebutkan oleh Syekh ini pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas, ya, yang mukhlisin. Ini Syekh menyebutkan bahwa ini pertanyaan yang sangat besar, ya. Ini membutuhkan beberapa muhadharah, beberapa ceramah, juga beberapa pelajaran yang disampaikan mungkin berjam-jam gitu ya. Itu intinya yang disampaikan oleh Syekh. Tapi ringkasnya adalah ya bisa dicatat yang pertama, keikhlasan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah, ya. Seorang tidak mungkin mencapai keikhlasan kecuali kalau tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa orang yang ingin mendapatkan keikhlasan dalam ibadahnya, hendaknya ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keikhlasan tersebut. Lalu yang ketiga, hendaknya ia bersungguh-sungguh ya untuk menggapai derajat keikhlasan. Lalu yang keempat, hendaknya kita itu banyak membaca, banyak literasi gitu ya, membaca tentang hal keikhlasan, mengilmui ikhlas. Jadi kita ingin menggapai keikhlasan, kita harus banyak membaca tentang keikhlasan. Apa saja itu sebab-sebab keikhlasan, apa saja itu samarat al-ikhlas atau buah dan hikmah yang akan dihasilkan dari keikhlasan. Karena berilmu tentang ikhlas itu juga tentunya sangat penting. Apa saja lawan daripada ikhlas, apa saja sebab-sebab ikhlas dan sebagainya. Kemudian kalau kita betul-betul meminta keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sidqan niyah, jujurnya niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berdoa memohon agar diberikan keikhlasan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku pasti akan aku kabulkan bagimu doa-doamu. Di sini juga kita harus banyak-banyak membaca sirah Nabi Muhammad SAW dan juga sirah-sirah para sahabat radhiyallahu anhum ya, dan juga sirah para tabi'in. Bagaimana bentuk keikhlasan yang mereka lakukan. Dengan demikian kita pun akan mengetahui keikhlasan yang mereka lakukan ya, dan kita bisa meneladani mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka hendaknya kalian mengikutiku. Ya. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan juga akan mengampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa saja. Sedangkan yang tidak bertakwa tidak diterima maksudnya. Oleh karenanya sebagian salaf ketika membaca ayat ini mereka itu khawatir ya. Apakah dia itu termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa lalu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan malah tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa sehingga amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya yang penting kata Syekh yang paling akhir disebutkan oleh Syekh bahwa jika seorang hamba telah melakukan amal soleh, betul-betul diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia berbahagia ya, hendaknya ia berbahagia, falyafrah wal yastabshir bil khair, karena dia betul-betul telah melakukan amal saleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak perlu dia was-was, tidak perlu dia bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, apakah iya saya telah melakukan perbuatan yang setelah ikhlas, atau jangan-jangan saya ria atau apa. Itu harus dibuang jauh-jauh, tidak perlu was-was. Karena was-was itu berasal dari setan, gitu ya. Jadi kalahkanlah setan, dan kalau kita sudah melakukan ibadah dengan ikhlas, sudah ya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima ya. Tidak perlu kita itu was-was lagi, tidak perlu bertanya-tanya lagi kepada diri kita apakah ikhlas atau tidak. Itulah yang dijawab oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Salih Al-Kanhan. Hafizakumullah Syekhana wa yaradallahu alaikum. Bihada nakunu qad intahayna min muhadaratil lailah, wa insyaallah taala sanalqakum marratan ukhra fil usbu'il qadim. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa fi ilmikum wa fi ahlikum. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا على جهودكم أيها الأخوة وعلى حضوركم واستماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا البرنامج أن يجمعنا في والدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وأخواننا المسلمين في جنات الفردوس الأعلى، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، وأن يرزقنا الإخلاص والثبات. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum Syekhana. جزاكم الله خير. شكرا لكم أنتم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير جميعا. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله.